Kak kenapa ya, ada sibuk? Enggak, ini Aku mau cerita loh tentang muridku. Ada lah murid kelas 2. apa? Kelvin, nggak tahu Kak. Anaknya kecil. Oh, gitu. tahu yang kecil-kecil itu kan. Nah, kenapa rupanya dia? Masa sering kali dia nggak bawa pulpen, pensil, nggak bawa buku. Jadi gimana ya Suci ya? Udah Suci selalu nanya, kenapa nggak bawa, lupa. Masa lupanya hampir tiap hari lupa. Jadi coba menurut kakak gimana? Karena ini Uci kenal sama ini. Maksudnya biasanya dia hari-harinya itu Uci kenal. Ya nggak sering sih, seringan kalau belajar bahasa Inggris aja lah. Cuman ketika belajar bahasa Inggris ya dalam seminggu dalam sebulan itu bisa dia 2 kali nggak bawa buku, 2 kali nggak bawa pensil. Padahal selalu sering kita ingatkan, cuman lah solusi terbaiknya lah menurut kakak. Jadi maksud Uci ngajak ngobrol nih supaya dapat solusi tentang anak tadi lah ya kan. Oke. Karena kan kita harus apa juga. Kakak sih tahu anak itu. Karena dulu pun waktu kelas 1 itu sama kakak juga. Tapi nggak separah ini sih, belum separah juga yang dibilang sama Suci. Cuman kalau menurut Uci kira-kira faktor apa yang menyebabkan dia seperti itu? Ya itu kan mungkin karena COVID ini kan mungkin dia lagi lebih banyak bermain di rumah. Atau malamnya pun kan tidurnya mungkin nggak terjaga, jadi besok paginya dia pun nggak apa. Jadi solusinya gimana lah? Ya bisa jadi sih faktor-faktor itu juga ya. Faktor COVID ini memang berdampak kali sama anak-anak. Jangan kan orang kayak Kevin yang rajin, yang istilahnya Kevin ini kan memang dari dulu pun kakak tahu orangnya memang kayak seperti harus dikentangin aja bapaknya gitu kan. Harus lebih diperhatikan. Kawan anak-anak yang kita anggap pintar pun sekarang memang banyak menurun sih. Memang kita nggak bisa menyalahkan keadaan juga sih. Kita juga harus gimana upaya kita. Jadi selain faktor itu menurut saya ada lagi faktor-faktor yang mendukung dia untuk seperti ini saat ini. Mungkin kurang perhatiannya orang tua. Karena Bisa kan jadi. Memang Suci dengar sih orang tuanya kerjanya kan perginya terlalu pagi. Mungkin anaknya ini kurang. Jadi gimana lah kita ke orang tuanya apa cuma? Iya sih, kalau menurut kakak sih itu coba kakak tanya lagi sama Uci. Kalau menurut Uci tadi faktor-faktornya udah dapat ya kan, apa yang menjadi penyebab itu mungkin kita sama-sama ya. Uci tadi udah sebutkan juga, kakak rasa setuju sih sama Uci. Memang pandemi itu udah jadi faktor kali kayak anak-anak sekarang. Kemudian orang tua tadi, kata Uci tadi orang tuanya terlalu mungkin waktunya yang nggak ada. Jadi menurut Uci kalau sudah faktor pandemi dan faktor orang tua tadi juga ikut mendukung dengan keadaan dia saat ini, bagaimana menurut Uci? Apa yang harus Uci lakukan untuk si anak tadi? Kalau menurut Suci ya kan, nanti kalian ngasih pendapat ya. Kalau menurut Suci kita guru-guru kelasnya, guru-guru bidang studi yang lain, memperhatikan dia ketika sehari-harinya dia belajar bagaimana. Dan kalau bisa kita perwakilan Suci pun bisa, atau wali kelasnya ya kan, guru kelasnya mendatangi atau mengunjungi orang tuanya. Jadi kita tahu apa sih sebenarnya masalah yang mendasar latar belakang dia tadi ya. Iya sih, benar juga sih menurut Uci. Bagus juga sih itu memang. Karena kan itu kan nggak, Uci kan guru bidang studi nih. Pastinya dia punya wali kelas dan juga guru bidang studi lainnya. Pernah nggak Uci membicarakan hal ini sama mereka? Belum pernah sih, karena kan pandemi ini kita kan ngajarnya juga agak sulit luring nih ya. Luring, jadi iya, ketika di luar pun masing-masing di luar kan. Paling jarang ketemu di sekolah pun juga kita mengerjakan administrasi. Iya benar-benar, jadi komunikasinya kurang. Jadi kalau menurut Uci perlu nggak disampaikan sama wali kelas dan guru itu? Perlu banget lah. Perlu ya. Sangat perlu lah, karena biar sama-sama kita memperhatikan anak ini. Selain ke wali murid, ke wali kelas, kemudian rekan-rekan guru yang lain juga yang mau masuk di kelas itu, apalagi kira-kira yang bisa kita lakukan untuk anak ini? Ya mengunjungi orang tuanya agar mereka lebih memperhatikan anaknya juga. Walaupun tidak bisa pagi, ketika mereka pergi bekerjanya terlalu pagi, kan bisa malam mereka memeriksa tas anak tersebut. Jadi memang mungkin benar jalinan komunikasi itu antara orang tua dan anak itu sangat penting sebenarnya.
agar orang tua itu kan kadang ada kurang memperhatikan, dia kurang tahu kondisi anaknya, sementara mereka banyak tuntutan dari anaknya. Begitu juga mereka seperti menyerahkan seluruhnya ke sekolah, sebenarnya Karena itu tidak memang baik kan menurut gitu. Suci kan semua perhatian itu dari rumah dulu baru Iya, dari sekolah. benar. Awal pendidikan itu adalah di rumah. Bagaimana pendidikan di rumah, kemudian lanjutlah di sekolah. Artinya kita memang sebagai pihak guru itu, pihak sekolah itu memang harus ada kerjasama dengan orang tua dalam hal memperhatikan murid, apalagi di masa pandemi seperti ini. Itu bagaimana dengan tugas-tugasnya? Kalau tugas-tugasnya anak ini sebenarnya mau, Mm-mm. cuman karena mungkin terlalu banyak bermain, Iya, mau sebenarnya ketika kita suruh ya menulis Mm-mm. gitu, walaupun belum cantik lah tulisannya karena mereka memang masih kelas 2. iya. Dan namanya bahasa Inggris kan belum Masih bahasa awal Inggris ya. bahasa Indonesia aja mereka belum lihat mahir, apalagi bahasanya Masih Inggris. kebelebet, kebelepotan gitu Cuman itu kan ya yang saya lihat cuman kemauannya aja. Cuman ya itu bagaimana mereka mau bisa belajar ketika buku dan pensilnya saja nggak bawa gitu. Artinya sebenarnya anak ini punya potensi untuk mau belajar, hanya saja mungkin kurang perhatian kali ya. Kalau Bu Ucinya sendiri sering nggak kasih kemasukan untuk anak ini? Saya sering bilang kan kamu mau belajar sekolah diperhatikan dulu tasnya bagaimana, mau pergi jangan kamu bawa aja. Tapi namanya anak-anak kan ada alasan lupa Iya, benar. atau hilang gitu. Jadi Makanya kita nggak bisa juga salahkan dia gitu. Cuman karena kan kita kalau udah lupa mau cuman ya itu tadi lah perhatian dari rumah dulu. berarti Sebenarnya intinya pikirannya poinnya itu. sebenarnya anak ini kurang perhatian kali ya. Mungkin pasti. Dan Mungkin agak bandel juga bisa. anak-anak ya biasa kayaknya gitu ya kan, Kelas dua. cuman kita memang harus lebih perhatian juga sama mereka gitu, anak-anak yang kalau kita bilang mereka ini anak-anak khusus ya kan, Lebih sabar. harus lebih sabar. Kalau tadi sudah bagus sih tadi, kalau kakak nggak salah dengar pertama tadi Bu Ucinya udah sering beri masukan juga ke anak itu, ayo dong pensil kamu tulis, kamu mau belajar tapi kalau nggak ada alat tulis kamu gimana kamu belajar. Kemudian ada solusi yang paling bagus juga tadi, berkomunikasi dengan wali kelas, maksud saya wali kelas, rekan-rekan guru yang lain juga yang masuk di kelas tersebut gitu kan. Jadi saling memperhatikan menurut Bu Suci tadi ya kan. Kemudian ya solusi yang ketiga tadi mendatangi ya, berkunjung ke rumah orang tuanya. Jadi kita ngerti ya, komunikasi mereka juga bisa diarah bersama orang tuanya gitu ya kan. Jadi udah dapet sih sebenarnya menurut saya. Menurut kakak, solusi yang Uci sampaikan ke kakak itu udah solusi yang baik sih. Tinggal lagi mulai kapan Uci melakukan hal itu? Kayaknya ketika belajar bahasa Inggris minggu depan sudah dan komunikasi dulu sama wali kelasnya atau guru kelasnya bagaimana. Iya. Minggu depan ya udah mulai lagi. Iya, karena kan ini juga sudah dekat-dekat ujian juga ya kan. Jarang kita ketemu ya kan. Apalagi mau deket libur. Iya, benar-benar. Libur lebaran kan. Kemudian kalau komunikasi ke orang tuanya kapan kira-kira? Ya itu tadi kita komunikasikan dulu sama wali murid bagaimana kapan dia bisanya. Baik. Atau kalau dia nggak sempat ya bisa Suci. Iya. Maksud Suci kan kalau bisa mungkin bersama wali kelasnya gitu atau kan. Lebih bagus kan dia. Atau wali kelasnya jadi. Ya kalau itu nanti Uci tinggal bicarakan aja lagi sama wali kelasnya ya kan. Iya. Bagaimana solusinya? Apakah dia yang mendatangi atau mungkin masalah dia sama juga dengan Uci ya kan, karena kan belum ada komunikasi nih, jadi kita belum tahu gitu kan. Jadi kalau sudah sama bisa aja dia yang punya tanggung jawab di kelas untuk mendatangi muridnya tadi, atau juga bisa juga dengan bersama dengan Uci untuk mendatangi muridnya tadi. Oke sih, kalau menurut Uci ini kira-kira siapa yang andaikan itu sudah Uci lakukan, siapa yang bisa membantu si anak tadi untuk memperhatikan dia tentang
alat tulis ini supaya dia bisa bawa terus ke sekolah? Abangnya kan ada di kelas tinggi kan, Heeh. mungkin kan abangnya juga bisa membantu mengingatkan adiknya ketika mau pergi sekolah kan. Heeh. Jadi adiknya tadi nggak lupa karena kan sama-sama pergi sekolah. Iya, benar-benar. Walaupun ya sekolahnya di tempat yang berbeda karena kan kita sekarang dalam keadaan luring kan, Iya. tidak di sekolah kan, jadinya mungkin sebelum berangkat kan diperhatikan dulu. Minimal sudah ada yang ini ya, sudah ada yang bisa membantu di rumah gitu. Mungkin selain abangnya tadi kemana lagi ya, sama siapa lagi kira-kira Bu Uci minta diperhatikan juga si anak tadi? Ya guru kelasnya lah, guru kelasnya dan guru bina studi yang lain yang masuk, ketika masuk kan harus diperhatikan. Benar-benar juga orang tuanya kali ya, orang tuanya juga kita minta komitmen mereka gitu ya kan, bagaimana Adalah caranya memperhatikan agar anaknya berubah lah istilahnya. Kemudian udah ada apa sih kalau melihat apa yang Bu Uci sampaikan, sepertinya udah dapat langkah-langkah yang ingin ibu memberikan solusi dalam masalah si anak tadi kan gitu. Kemudian kalau soal pertanggungjawaban Bu Suci ke depannya, apa yang Bu Suci lakukan untuk supaya agar anak ini dia mau terus melakukan hal yang seperti Ibu inginkan, membawa pensil, membawa pulpen, membawa buku, atau lengkap ke sekolah. Cuman mungkin saya akan kasih pandangan lah, menjadi siswa yang baik seperti apa, siswa yang ingin menjadi siswa yang berprestasi seperti apa, ya seharusnya yang seperti harus jadi siswa itu seperti apa gitu, alat tulisnya bagaimana, mungkin seperti itulah, memberi pandangan ya. memberi pandangan. Selain itu juga Uci mungkin bisa berkomunikasi dengan guru-guru lain untuk ya ikut kerjasama kali ya. Iya, kalau mungkin kalau diperlukan kepala sekolah kita juga ikut andil gitu, karena kan kalau kakak rasa nggak cuma Kelvin ya seperti ini, nggak cuma anak tersebut seperti mungkin ada anak-anak lain. Beberapa. Dan ini juga bisa diperhatikan juga untuk guru-guru yang lain kan gitu. Kayaknya menurut Uci gimana sih? Sudah ada nggak rasa agak gimana gitu setelah kita ngobrol? Agak plong lah karena kan selama ini kan Suci masih memikirkan sendiri, belum cerita sama orang lain apakah solusi yang ada di dalam pikiran Suci itu benar atau enggak gitu, langkah-langkahnya udah benar atau ada jalan keluarnya apa enggak sebenarnya dari yang Suci pikirkan. Oke, sebenarnya sudah udah dipikirkan sebelumnya, tapi untuk memastikan aja kita curhat lagi tuh, mencari teman curhat, kira-kira aku salah nggak ya kalau seperti ini. Oke, sudah benarnya Bu Uci udah cukup baik sih ya, yang apa yang ingin sampaikan, dan mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini terhadap siswa itu bisa membuat perubahan yang baik pada mereka dan kepada imbasnya kepada siswa yang lain. Ini juga menjadi perhatian guru-guru yang lain kan gitu. Jadi gimana? Kira-kira udah? Oke nih, udah. Terima kasih banyak atas suratnya hari ini. Sama-sama, kakak juga ini kan bosan juga sih agak hari ini, pengen ada kawan cerita juga ya. Senang juga sih cerita sama Uci karena kan kita sudah dapat solusi yang satu permasalahan bisa kita selesaikan. Mudah-mudahan terselesaikan dengan baik ya. Terima kasih ya, sampai ketemu besok.